Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami pada hari ini. Baik, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pencatatan obligasi antar perusahaan afiliasi. Sebelum melaju ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Regina Ariantini dengan NIM 1006. Kemudian saya sendiri, Sinta Pramudia dengan NIM 1062. Kemudian ada Arista Kusuma Wardani dengan NIM 1169. Kemudian ada Wisnu Wardana dengan NIM 1260 dan Legawo Arte dengan NIM 1189. Baik, pada presentasi kali ini kami membagi subbab materi menjadi 5. Yang pertama adalah pengertian transaksi obligasi antar perusahaan. Kedua, keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Yang ketiga adalah transaksi penjualan obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya. Dan yang keempat adalah transaksi pembelian obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya. Dan yang terakhir, transaksi obligasi antar induk dan anak dengan alternatif yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada para penyaji. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Kama Wisnu Wardana, NIM 18170512660. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian transaksi obligasi antar perusahaan. Definisi dari obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dijual belikan di market surat berharga. Transaksi obligasi sendiri dapat menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi yang bisa disebut sebagai debitur dan pembeli yang disebut sebagai investor obligasi. Obligasi termasuk ke dalam salah satu instrumen investasi di pasar investasi. Obligasi terbilang sebagai produk yang memiliki tingkat risiko paling rendah dan lebih stabil dibanding produk yang lain. Obligasi merupakan surat utang pasar modal yang berupa perjanjian perusahaan untuk melakukan pembayaran tetap kepada investor dan dapat mengembalikan hutang pada akhir periode. Kemudian dapat disimpulkan, obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal saat ini adalah obligasi kupon dengan tingkat bunga tetap selama masa berlaku obligasi. Berinvestasi dalam obligasi mirip dengan berinvestasi di deposito pada bank. Apabila kita membeli obligasi, kita akan memperoleh bunga atau kupon yang tetap secara berkala, biasanya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. 1 tahun sekali, sampai waktu jatuh tempo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu materi yang kedua mengenai keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Pertama, yaitu keuntungan dan kerugian atas obligasi merupakan keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dari sudut pandang entitas konsolidasi yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi dari entitas lainnya pada harga beli obligasi tersebut. Kemudian, jika suatu obligasi perusahaan afiliasi dibeli berdasarkan nilai buku atau pinjaman secara langsung di antara perusahaan afiliasi, maka tidak akan ada keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan. Kemudian, pakar teori akuntansi mengatakan pendapat mereka mengenai kerugian dan keuntungan konstruktif atas transaksi pembelian obligasi antar perusahaan harus dialokasikan antara perusahaan afiliasi pembelian dan penerbitan sesuai dengan nilai nominal obligasi tersebut. Sebagai contoh, di mana perusahaan induk membayar $99.000 untuk
obligasi beredar perusahaan anak yang bernilai nominal $100.000 dengan premi yang belum diamortisasikan sebesar $2.000, di mana didapat keuntungan konstruktif sebesar $3.000 yang didapat dari $102.000 dikurangi $99.000. Di mana nominal ini dialokasikan ke perusahaan induk sebesar $1.000 dan ke perusahaan anak sebesar $2.000. Hal ini disebut sebagai teori nominal, di mana perusahaan afiliasi yang membeli obligasi antar perusahaan bertindak sebagai agen bagi perusahaan penerbit menurut arahan dari manajemen perusahaan induk. Baik, selanjutnya yaitu mengenai akuisisi obligasi perusahaan induk. Seperti soal yang telah terlihat di slide, di mana Dive Corporation merupakan perusahaan afiliasi yang dimiliki 80% oleh Barter Corporation, di mana Barter menjual obligasi dengan nilai nominal $1 juta dengan bunga 10% jangka waktu 10 tahun pada nilai nominalnya kepada publik pada tanggal 2 Januari 2020. Di mana soal juga terdapat pada slide yang bisa teman-teman sekalian baca. Kemudian, berdasarkan soal tersebut, jurnal penyesuaian laba investasi dan akun investasinya per 31 Desember 2020 yang dicatat oleh Barter untuk mencatat kerugian konstruktif menurut metode ekuitas, yaitu dengan ayat jurnal untuk menyesuaikan laba dari Dive dari Dive Corporation bagi kerugian konstruktif atas obligasi, di mana terdapat laba dari Dive sebesar 4.500 pada debit, kemudian investasi pada Dive sebesar 4.500 pada kredit. Kemudian kerugian konstruktif sebesar $4.500 yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi Barter Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2020 dan obligasi 10% dilaporkan sebesar $900.000 dalam neraca konsolidasi per 31 Desember 2020 dengan penyesuaian untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jurnal resiprokal investasi dan kewajiban obligasi, yaitu kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar 4.500 pada debit, kemudian utang obligasi 10% 100.000 pada debit, dan investasi dalam obligasi sebesar 104.500 pada kredit. Baik, selanjutnya yaitu ada akuisisi obligasi perusahaan anak. Seperti soal yang telah terlihat pada slide, yang diasumsikan Dive menjual obligasi dengan nilai nominal sebesar $1 juta, bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun. Di mana pembelian sesuai dengan soal yang terlihat pada slide tersebut pembelian oleh Barter ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Dive yang bernilai nominal sebesar $100.000 dan kerugian konstruktif sebesar $4.500 bagi entitas konsolidasi, di mana hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut yang dibebankan kepada pemegang saham mayoritas karena pembeli obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi atas penjualan ini beban hak minoritas. Dalam pencatatan untuk investasinya dalam Dive Corporation menurut metode ekuitas, Barter Corporation mengakui 80% kerugian konstruktif dengan jurnal sebagai berikut, di mana jurnalnya yaitu laba dari Dive sebesar 3.600 pada debit dan investasi dalam Dive sebesar 3.600 pada kredit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan saya berikutnya untuk membawakan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Transaksi penjualan obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk saham yang dijual oleh perusahaan anak dapat berupa saham dalam portable maupun saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka terjadinya emisi saham. Hal ini dilakukan untuk memperoleh posisi kontrol pada perusahaan lain melalui pemilikan saham-sahamnya. Apabila hal ini terjadi, maka saldo modal atau hak-hak pemegang saham perusahaan anak
bertambah dengan jumlah harga yang dibayar untuk saham-saham yang dijual tersebut. Oleh sebab itu, apabila neraca konsolidasi disusun oleh perusahaan induk, maka eliminasi terhadap hak-hak pemilikan pada perusahaan anak bertitik tolak dari saldo modal setelah penjualan saham terakhir tersebut. Pada masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatan hanya dibedakan berdasarkan pada yang pertama yaitu penjualan oleh induk dan yang kedua penjualan oleh anak. Baik, untuk contoh yang pertama yaitu penjualan oleh induk. Induk mengeluarkan obligasi 1000 lembar dengan harga Rp100 per lembar sahamnya. Jangka waktunya yaitu kurun waktu 10 tahun. Anak membeli 100 lembar dengan harga Rp9.400. Debit investasi obligasi pada anak seharga 9.400. Pada kolom eliminasi yaitu 9.400. Pada kolom kredit, utang obligasi yaitu 100.000, eliminasi 10.000. Diskonto obligasi dikurang 8.000 dan eliminasi Rp800. LYD induk yaitu seharga Rp200. Dengan keterangan yaitu utang obligasi dari 100.000 dijual sebesar Rp10.000 dengan harga Rp11.000. Amortisasi premium obligasi yaitu dengan harga Rp800 yang didapatkan dari 8.000 dibagi 10 tahun. Perubahan LYD anak Rp200 yang didapatkan dari 11.000 dikurang 10.000 dikurang Rp800. Untuk penjualan oleh anak yaitu contohnya anak mengeluarkan obligasi 1.000 lembar dengan harga Rp100 per lembarnya. Jangka waktu 10 tahun. Induk membeli 100 lembar dengan harga Rp11.000. Untuk tabelnya bisa dilihat dengan keterangan yaitu utang obligasi dari 100.000 dijual sebesar Rp10.000 dengan harga Rp11.000. Amortisasi premium obligasi yaitu dengan harga Rp800 yang didapatkan dari 8.000 dibagi 10 tahun. Perubahan LYD anak Rp200 yang didapatkan dari 11.000 dikurang 10.000 dikurang Rp800. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait transaksi pembelian obligasi oleh induk kepada anak dan sebaliknya, di mana dalam penarikan konstruktif atas obligasi induk itu terjadi apabila perusahaan afiliasi membeli obligasi yang beredar di perusahaan induk. Perusahaan anak pembeli itu mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya saja ayat jurnal ini yang dibuat baik oleh perusahaan afiliasi, pembeli maupun perusahaan afiliasi penerbit pada saat pembelian antar perusahaan. Nah, pada slide ini terpampang transaksi dari obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak, di mana pada soal ini pembelian mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktifnya sebesar $6.000. Nah, jadi pada pembahasannya itu nilai buku obligasi yang dibeli sebesar $1.010.000 itu didapatkan dari 10% dikali nominal $10 juta ditambah premi $1.000 dan harga belinya $950.000 dan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasi ini sebesar $6.000 dan satu-satunya jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah itu di debit investasi dalam obligasi PAM sebesar $950.000 dan pada kredit tercatat kas itu sebesar $950.000. Jadi ini untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Nah,
selanjutnya itu obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk, di mana dalam pembukuan PAM dalam rupiah itu beban bunga dari tahun 2009 sampai 2012 tertanggal 31 Desember itu beban bunganya sebesar 980 US dollar, dan untuk utang bunga itu sebesar 500 ribu, dan untuk utang obligasi pada tahun 2009 sebesar 10.600.000, dan pada tahun 2010 sebesar 10.040.000, pada tahun 2011 sebesar 10.020.000, dan pada tahun 2012 sebesar 10 juta. Dan untuk pembukuan su dalam ribuan itu pendapatan bunga sebesar 110.000 US dollar, dan piutang bunga itu sebesar 50. Dan untuk investasi dalam obligasi PAM dalam pembukuan su itu pada tahun 2009 sebesar 970.000, dan pada tahun 2010 sebesar 180.000, dan pada tahun 2011 sebesar 190.000, dan pada tahun 2012 sebesar 1.100.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Baik, untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai transaksi obligasi antar perusahaan induk dan anak dengan alternatif yang berbeda. Obligasi adalah kewajiban berjangka yang disertai bunga. Dari sisi penerbit, obligasi dicatat sebagai kewajiban. Dari sisi pengakuisisi, obligasi dicatat sebagai aktiva atau investasi tergantung jatuh tempo ketika diakuisisi. Masalah obligasi timbul karena pertama, pada saat perusahaan induk atau anak membeli obligasi dari pihak eksternal, di mana obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan afiliasi. Kedua, perolehan obligasi tersebut merupakan penarikan hutang afiliasi. Keuntungan dan kerugian penarikan obligasi atau pembelian dari pihak eksternal secara konstruktif diakui sebagai keuntungan kerugian konstruktif. Contoh pembelian obligasi rugi. PT Peron pada 1 Januari memiliki 80% PT Sandika pada nilai buku 40 juta dengan modal saham Rp40 juta dan laba ditahan 10 juta. Tidak lama kemudian, PT Sandika membeli obligasi PT Peron di pasar sebesar 1.200.000 untuk obligasi dengan nilai buku 1.100.000. 10% dari total obligasi sebesar 11 juta dengan nilai buku 10 juta dan agio 1 juta. Perencanaan yang dilakukan oleh PT Sandika adalah investasi pada obligasi PT Peron di debit 1.200.000, kas 1.200.000 di kredit. Pembelian obligasi induk oleh anak senilai 1.200.000, sedangkan nilai buku obligasi induk adalah 1.100.000, menyebabkan kerugian sebesar 100.000 yang dihitung dari harga beli 1.200.000, nilai buku termasuk agio 100 sama dengan 1.100.000, dan rugi konstruktif dan akan menghasilkan selisih yaitu rugi konstruktif 100. Untuk mengakui rugi konstruktif ini, PT Peron atau perusahaan induk menyesuaikan dengan membuat jurnal pendapatan dari PT Sandika di debit 100.000 dan investasi pada PT Sandika 100.000 di kredit. Jurnal penyesuaian untuk laba anak sebesar 3 juta.
investasi pada anak 2.400.000 dan di debit, dan pendapatan dari anak 2.400.000 di kredit. Jurnal penyesuaian untuk dividen sebesar 2 juta, kas 1.600.000 di debit, dan investasi pada anak 1.600.000 di kredit. Jika pada tanggal 31 Desember disusun kertas kerja konsolidasi, maka jurnal kertas kerja konsolidasi adalah hutang obligasi 1 juta di debit, agio obligasi 100.000 di debit, rugi konstruktif 100.000 di debit, dan investasi obligasi sebesar 1.200.000 di kredit. Kemudian, contoh pembelian obligasi untung pada PT Peron pada tanggal 1 Januari memiliki 80% PT Sandika pada nilai buku 40 juta dengan modal saham 40 juta dan laba ditahan 10 juta. Tidak lama kemudian, PT Sandika membeli obligasi PT Peron di pasar sebesar 1 juta untuk obligasi dengan nilai buku 1.100.000. 10% dari total obligasi sebesar 11 juta dengan nilai buku 10 juta dan agio 1 juta. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Sandika adalah sebagai berikut. Investasi pada obligasi PT Peron sebesar 1 juta di debit, kemudian kas 1 juta di kredit. Pembelian obligasi induk oleh anak senilai 1 juta, sedangkan nilai buku obligasi induk adalah 1.100.000, menyebabkan keuntungan sebesar 100.000 yang dihitung dari harga beli 1 juta, nilai buku 1.100.000, akan menghasilkan selisih laba konstruktif yaitu 100.000. Untuk mengakui keuntungan konstruktif ini, PT Peron atau perusahaan induk menyesuaikan dengan membuat jurnal investasi pada PT Sandika sebesar 100.000 di debit, kemudian pendapatan dari PT Sandika 100.000 di kredit. Jika pada tanggal 1 Januari disusun kertas kerja konsolidasi, maka jurnal kertas kerja konsolidasi adalah hutang obligasi sebesar 1 juta, agio obligasi sebesar 100.000, investasi pada obligasi PT Peron sebesar 1 juta, dan laba konstruktif sebesar 100.000 di kredit. Terima kasih pada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja dalam presentasi kali ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore.